Noro-Noronomi itu buah iblis paling kuat di One Piece. Masa sih? Halo guys, welcome back to Ngemeng episode One Piece. Balik lagi bareng gua Steve dan Ilham. Ya, Ilham nih karena co-host gue yang biasanya Oktra lagi berhalangan, jadi Ilham sebagai pakar perwibuan kita bakal membantu soal One Piece. Iya. Kalau kalian lihat media obsession tuh sebenarnya wajah wibunya tuh gua kan, bukan ini ini makanya panggung gua, Bro. Oke. Panggung gua. Nggak perlu gitu. Oh, enggak usah gitu ya. Kenapa tadi lu iniin panggung? Aduh. Ayo Coba mulai. ulang. Udah lanjut aja tuh, bagus, Mas. Aduh. Lanjut. Oke, buat kalian yang udah mampir di channel Ngemeng kita kali ini yaitu ngobrolin apa? Buah underrated. Buah devil iblis, fruit buah paling iblis. underrated di dunia One Piece. Iya, betul. Tapi sebelum kita mulai yang pasti like and subscribe sama share dulu kontennya nih, ada di sini. Oke. Dan buat kalian yang punya tertarik buat kolaborasi atau business enquiries itu bisa lihat nanti di kolom deskripsi ya buat emailnya, nanti bisa dikirimin aja ke sana. Kita tunggu pokoknya buat ininya emailnya. Ya, sebelum kita mulai bahas devil fruit paling underrated di One Piece, kita mau bacain dulu kolom komentar nih biasanya. Kolom komentar dari video kita yang terakhir ya, tentang Im Sama itu ya. Tentang Im Sama. Ini banyak banget kita lihat kolom komentarnya, jadi mungkin langsung aja kita tampilin. Oke, nah ini yang pertama nih, sering-sering buat pembahasan One Piece bang. Gue selalu excited tunggu konten yang lainnya. Hehe, semangat terus bang. Dari Vin ID Vin.dit ya. Vin/dit. Itu slash apa? Dash. Dash. Vin-dit. Ribet ya namanya ya. Oke, ini thank you banget buat ininya. Supportnya Kita ya. bakal bahas One Piece lebih banyak nih berkat kalian-kalian yang selalu setia nonton video kita. Nah, ini juga ada dari Ikram Jufa. Abang-abang yeping tentang One Piece selama 2 jam. Aku pun akan tetap nonton tanpa skip ads. Waduh, thank you banget Ikram. Ini baru mantep nih. Tadi kata dia 2 jam dengerin doang ya. Jadi emang dia nggak perlu visualnya kayaknya ya. Nggak perlu. Makanya nanti tidur oh ya, ngomong-ngomong juga nih, sesuai janji kita kan kalau videonya tembus 10.000 kita bakal bikin Spotify-nya. Nah, jadi nanti buat kalian yang udah nunggu-nunggu, kita bakal segera meluncurkan Spotify dengan episode One Piece ini gitu. Jadi nanti nantikan aja. Jadi kalian bisa dengerin yepingnya abang-abang ini selama 2 jam lebih gitu ya. Iya. Oke, lanjut ke komentar berikutnya. Menurut apa tuh? King Markers. Menurut saya Imu Sama adalah Dokter Kureha, jelas tanpa keraguan sedikit pun. Ini ngutip ayat suci ya. Kenapa jelas tanpa keraguan sedikit pun? Iya, itu ada ayat sucinya, itu ayat suci. Dokter Kureha katanya. Dokter Kureha, Imu Sama. Nggak tahu ya, dari tingginya sih mungkin, tapi kan Dokter Kureha udah jelas-jelas di Drum Kingdom. Iya. Mungkin dia plot twist banget sih kalau dia plot twist banget jadi ya. Sama. Oke. Tapi sebelumnya ada yang pernah komen gak sih Imu Sama tuh Nami gitu? Kayak kan tuh sempet ramai. Kenapa jadi Nami? Iya, karena sebetulnya Nami katanya keturunan Celestial Dragon. Gue baru dengar tuh. Baru denger ya. Oke, kita bahas di episode nanti kita ya di episode 281. Masih panjang. Masih lama. Iya, selama. Oke, ingat rumus One Piece. Kalau siluetnya kelihatan kocak, dapat karakter desainnya garang. Kalau siluetnya kelihatan garang, dapat desainnya kocak. Lucu nih. Bener. Ini emang salah satu yang sering dipakai Oda ya. Iya, bener. Contohnya kayak dulu ada Duval. Siluetnya garang banget. Ternyata pas dilihat mukanya muka Sanji yang di wanted poster. Iya, udah. Terus siluetnya kocak gitu. Ternyata bentuk aslinya malah garang. Banyak yang kayak gitu. Iya, tapi semoga ini nggak kayak gitulah ya. Masa siluetnya kocak ininya. Soalnya siluetnya Im Sama ini kocak kalau dilihat-lihat. Sebenarnya kocak gara-gara matanya gitu kan. Matanya full hitam, iya. Mahkotanya panjang banget, matanya bulat gitu kan. Bener juga. Iya. Jadi kalau dilihat dari siluet kayak kocak. Jadi kalau bentuknya garang ya mungkin make sense kali ya dari ini tadi. Iya, bisa jadi. Im Sama masih rahasia. Oke. Seperti identitas Sogeking juga masih rahasia. Masih dirahasiakan sampai sekarang. Kita nggak tahu siapa dia. Oke, next komennya dari Evans Aurel 3014. Nerona Imu namanya terinspirasi dari Kaisar Romawi kuno, Emperor Nero yang membakar kota Roma.
Oke, kota Roma terdapat negara Vatikan yang mana kalau dilihat secara sekilas mirip bentukannya dengan empty throne di Marijoa. Boleh dibilang Im sama ini seperti Pope, Woi, tapi yang palsu. Waduh. wes konspirasi Ini banget. sebuah teori konspirasi. Mantep, nih, menarik. mantep. Bisa jadi House Iya. Nerona ya dari ini Nero sih bener. Tapi ini sebenarnya ini masih belum dikonfirmasi ya guys ya. Im sama itu dari House Nerona itu kan baru dugaan dari Ivankov. Iya. Nggak ada yang tahu benernya dari House Nerona atau bukan. Tapi kalau memang bener bisa jadi teori abang-abang Ivans tadi bener nih. Bener. Meskipun Gitu. agak kasar ya cocokologinya ya kayak. Iya. Oh, itu nggak apa-apa dapat lah gitu kan. Oke lah. Iya, Oke, iya, itu iya, tadi iya. mungkin komen-komen yang udah kita bacain. Masih ada nggak nih? Oh masih ada. Masih satu ada lagi. nih. Dari Musik Kalem 5995. Im sama kayaknya adalah kakaknya Jayabaya. Oh, Joyboy ya. Joyboy. Joyboy. Tapi Joyboyo. Joyboy dipilih jadi penerus kerajaan karena keperdaannya lebih baik. Makanya Im sama ambil Mother Flame mencari sekutu 20 kerjaan untuk panjang banget komentarnya nih harus bacain semua nih. Ya udah pokoknya intinya Im sama itu kakaknya Joyboy. Kakaknya Joyboy gitu Terus ya. Lily orang yang disukai sama Im sama, cuman karena Lily tahu rahasianya baru dia difitnah. Oke, sebenarnya ini yang kita ada bahas kemarin sama Oktra itu soal Im sama itu adalah sibling dari Joyboy. Iya. Gitu. Jadi mereka terlibat cinta segitiga sama Lily gitu kan. Lily sukanya sama Joyboy. Sementara Im sama suka sama Lily gitu Iya, kan. iya, Gitu. iya. Jadi mereka bersaing akhirnya jadi musuhan. Ya gitulah. Ada di episode sebelumnya, nanti kalian bisa cek aja. Udah. Yuk. Oke, mungkin itu aja buat komen-komennya udah kita bacain, langsung kita masuk ke pokok bahasan kita nih, yaitu buah iblis. Buah iblis paling Underrated di One Piece. Piece. Oke, sebelum kita mulai, kita mau lihat ada sedikit data nih ya, buah iblis yang ada di One Piece itu jumlahnya sebenarnya udah banyak banget, apalagi kalau ditambah yang non canon. Iya. Ini kita ambil datanya dari One Piece fandom wikinya. Wiki ya. Wikianya dia totalnya nih ya, total Devil Fruits yang udah ada itu ada 165. 94 diantaranya itu Paramecia, 55-nya Zoan, Logia tuh udah ada 13, dan ada 3 yang masih belum jelas. Iya. Undetermined. Undetermined ini contohnya yang gua tahu itu buahnya si Prince Grus. Kalau tahu yang bisa jadi lumpur. Oh, iya. Yang iya. clay itu dia masih belum jelas itu Logia atau Paramecia. Iya, benar. Gitu. Dan sebenarnya kalau ditambahin sama yang non canon Sama non canon lebih banyak lagi, bisa 225 tuh. Iya. Gitu. Iya. Cuman karena yang non canon ini masih belum pasti ya, kita ambilnya dari yang canon aja dulu lah ya. Oke, langsung aja. Kita mulai dari buah iblis paling underrated. Mungkin ya kita ambil dari yang paling overpower dulu nih. Paling overpower kata orang. Paling overpower kata orang. Iya. Udah, ini sebenarnya udah lumayan banyak yang tahu. Cuman di dunia One Piece-nya sendiri underrated karena nggak banyak yang sadar potensi dari kekuatan buah iblis itu. Iya benar. Nggak di highlight terlalu gede lah. Oke, Iya, kita mulai iya. dari yang pertama dulu, yaitu Hobi Hobi Nomi. Ini underrated banget karena sebenarnya Iya. ini buah iblis paling overpower. Salah satu yang paling overpower menurut gua nih, Ham. Karena satu, sekali sentuh, lu langsung jadi mainan, dan semua orang yang di dunia itu nggak ada yang ingat lu siapa. Gitu. Kayak waktu Robin pas kena ini aja, semua orang langsung lupa tuh Robin pernah ada jadi krunya Luffy gitu. Robin ada itu langsung lupa. Jadi ini powerful banget guys, bisa ngilangin orang langsung jadi mainan. Soalnya begitu jadi mainan, powernya tuh berkurang drastis. Dan mereka benar. di ibarat kata dikontrol sama si Sugar ini. Sama si Sugarnya. Jadi mereka nggak bisa powerful lagi. Let's say Kaido kena pegang Sugar juga langsung itu kalah. Bukan kalah, langsung hilang. Langsung hilang dari peradaban. Bener, gitu kan. nggak Kita ada yang langsung ingat lagi. Iya nih kok Yonko sisa cuma 3. Iya, ingatnya Atau kok hilang. disebut Yonko padahal cuma 3, harusnya Sanko ya. Lucu. Harusnya Sanko Lucu, kan. lucu. Nah, Iya. Luffy aja pernah hampir kena kan Mas Sugar, Luffy sama Law. Untung ada Usopp waktu itu yang ditolongin. Jadi ditembak sniper dari ujung ke ujung, dari ujung Dressrosa ke ujung di sniper pakai bentuk mukanya itu yang jelek yang digambar sama Kanjuro. Jadi Sugarnya pingsan lagi. Kalau nggak hampir itu Luffy nggak jadi Pirate King. Iya. Kalau jadi mainan gimana itu iya. Luffy itu? Dan nggak ada yang ingat Luffy siapa gitu kan. Sama sekali nggak ada yang inget, itu bahaya banget. Makanya ini bisa dibilang buah paling overpower sih. Meskipun underrated gitu ya. Underrated karena nggak banyak yang ini. Dan kalau boleh dibilang semua rencananya si Doflamingo itu bergantung sama buah ini. Iya benar. Kalau nggak ada Sugar itu rencana Doflamingo ngedudukin Dressrosa nggak bakal jalan. Nggak bisa. Iya. Gitu. Iya. Dan seperti namanya hobi Nomi, ini buah yang cocok untuk kamu yang hobi mainan ya.
hobi action figure gitu ya. hobi Kan jadi action figure diubah jadi mainan. Iya, tapi kan bisa gerak tuh dia. Jadi SAF dia, Bener, tipe bener, SAF. Oke, Gitu. itu tadi yang pertama. Yang pertama. Yang kedua adalah Horo-Horo Nomi. Horo-horo punyanya Perona. Oke, ini juga termasuk yang overpower juga karena sejauh ini semua orang nggak ada yang bisa ngelawan efeknya dari negatif hollow Dari ini. negatif follow-nya. Betul, Iya. satu-satunya yang bisa menang itu cuma Usopp doang. Karena itu udah dulu. Karena dia udah negatif, Karena dia negatif dari awal. Bener. Heeh. Bayangin Zoro aja yang segitu kuat mentalnya, Kuat, iya. begitu kena Horo-Horo Nomi langsung mau jadi timun. Oh, cuman ini nih. Oh, ini dia di dari sini. ilustrasinya. Ini ilustrasinya, tapi di sini ada sesuatu yang bikin Zoro itu keren, guys. Kalau kalian sadar, nih. Gini, ini pas mereka diserang sama negatif hollow, semua kan berusaha kabur tuh. Iya. Semuanya, oh ini bahaya nih, pokoknya kita harus kabur. Semuanya tuh munggungin Perona kecuali Zoro. Karena apa? Karena luka di punggung adalah sebuah penghinaan bagi pendekar. Keren gak tuh Zoro? Zoro. Memang buat fansnya Zoro ini kalian pantas terus kecita nih Fans ngeliat Zoro gambar langsung langsung senang ketik banget. satu aja di bawah. Langsung ketik Ketik satu. satu. Bener-bener mantap Satunya tuh. 3 kali tapi kan 3 dia. Gini. Biar jadi ini ya Santorio. Jadi ya? Santorio. Oke. Oke, nah buahnya si Perona ini emang sadis banget sih. Semua yang kena tuh langsung kehilangan semangat hidup. Jadi benar-benar negatif aja gitu hidup. Kecuali Usopp. Cuman dia doang yang bisa menang. Lucu banget. Iya, gue jadi inget Makanya. lucu banget. Makanya Iya. jadi bisa dibilang ini termasuk buah iblis yang ya underrated sih karena bisa jadi powerful banget. Iya, Coba iya. kalau yang makainya Kaido gitu. Iya. Dan dia kan maksudnya sifatnya apa ya, si Hollow ini kan terbang gitu ya. Terbang beda dan beda bisa sama nembus bisa nembus objek gitu. Iya, beda sama maksudnya kalau si Sugar tadi kan dia sama-sama crowd control gitu kan, teman harus disentuh dipegang. kan, harus physical gitu kan. Kalau ini kan bisa dilempar-lempar dan itu bahaya bisa terbang, tuh. bisa Iya. nembus tembok gitu kan. Iya. Jadi apa ya? Kalau Sugar mungkin Sugarnya harus cepat atau harus kuat. Jadi Iya. dia bisa ini gitu. Oh, iya betul. Kalau Perona nih nggak harus kuat loh penggunanya. Maksudnya tinggal hantunya aja yang terbang kemana-mana nggak bisa diapa-apain. Iya, dia tipikal roamer berarti ya. Tipikal romer gitu. Kelalang keliling sana sini gitu ya. Sana sini. Oke, nah gimana? Nextnya kita ada buah apa lagi nih? Buahnya Autonomi. punyanya Giola. Ini gimana ya? Sebenarnya agak lucu nih buah ya, karena bisa mengubah objek jadi gambar Seni yang abstrak gitulah kan. betul. Semuanya dibikin jadi art dan yang unik itu karena semua yang dibikin jadi art itu kayak kehilangan kekuatannya. Iya, betul. Buktinya waktu pas si Giola ini ngerusak Thousand Sunny nih ya, Iya. semua yang di kapal ada Nami, Chopper, Brook itu nggak ada yang nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Padahal kita tahu Chopper sama Brook sebenarnya kuat secara fisik. Dia kalah akhirnya karena ditipu sama Brook. Waktu Brook minta ini balikin dong biar gue bisa main musik biolanya gitu sama betul. tongkatnya. Akhirnya dibalikin sama Giola, baru jadi Brook bisa nyerang si Giolanya. gitu. Kalau nggak mereka nggak bisa ngapa-ngapain guys, pas berubah jadi art gini. Iya. Bayangin kalau yang sekuat Luffy pun ya udah. Walaupun di chapter-chapter terbaru ada yang bilang sih kalau kekuatan haki itu bisa menetralisir efek buah iblis si Lau pas diserang sama Dokyu, pernah ngomong gitu. Tapi kalau Giola ini hakinya jauh lebih kuat gitu, let's say yang pakai itu yang hakinya setara sama Captain Kid atau sama Lau lah gitu misalnya, ya musuhnya juga nggak bisa lepas begitu aja, ya nggak sih? Jadi buah iblisnya tergantung sama Kekuatan si haki penggunanya. betul. Keren juga ya. Karena di chapter berapa gue lupa, pokoknya yang pas si Lau diserbu sama Blackbeard, kan dia kena efeknya Dokyu tuh yang berubah jadi cewek si Lau. Iya. Terus dia nge-netralisir efeknya pakai haki biar balik lagi jadi cowok lagi. Oh iya, betul, gitu. betul. Jadi dia bilang bisa dinetralisir asal hakinya cukup kuat. Tapi kalau haki pengguna buah iblisnya lebih kuat, lebih susah dong gitu. Iya. Karena Giola ini bisa dibilang kan lemah lah gitu secara haki, makanya mungkin lebih gampang dinetralisirnya. Tapi kalau penggunanya punya haki yang kuat juga ya susah kali ya. Iya. Ini jadi bisa jadi overpower kalau si buah iblisnya menemukan orang yang tepat gitu ya. Betul. Kalau digunakan sama orang yang tepat bisa jadi powerful banget gitu. Iya. Jadi untuk Giola kamu harus belajar haki ya. Harus latihan lebih banyak haki ya kamu Giola ya. biar makin kuat. Oke, next. Ada buah Juku Nomi. Juku Nomi. Ini penggunanya itu Shinobu, guys. Salah satu shinobi dari negeri Wano. Dari negeri One Piece. Bukan One Piece, Dari negeri Wano. Oh ya, maksudnya dari semesta One Piece. Ya, dari semesta One Piece. Ini buah iblis yang bikin orang yang disentuh sama si apapun penggunanya objek juga ya.
jadi apa ya? Membusuk, menua. Iya. menua. Pokoknya rotting lah gitu jadinya. Iya. Dan ini ya cukup berbahaya juga sih. Mirip-mirip sugar lah. Kalau sugar itu kan semua yang dipegang berubah jadi mainan. Kalau ini semua yang dipegang berubah jadi busuk, jadi Dia tua jadi busuk, gitu. jadi busuk. Ini. Tapi itu kan Rotting. ada prosesnya juga kan maksudnya enggak? Prosesnya lumayan instan sih. Soalnya sempat mereka tuh pas diserang sama Kaido, Iya. mereka tuh langsung masuk ke dalam tanah karena tanahnya dibikin busuk Dibikin sama busuk si sama Shinobu ini. Dalam waktu sekejap gitu, jebret langsung masuk ke dalam tanah. Jadi efeknya bisa dibilang cepet lah. Iya. Gitu. Iya, Jadi iya. apa ya? Kalau penggunanya seseorang yang kuat juga, yang emang jago, mungkin lebih kuat dari Shinobu, ya ini bisa overpower juga sih. Iya, tapi itu kan pakai physical kan, harus disentuh kan? Tetap harus disentuh. Iya. Kelemahannya tadi. Jadi kalau dibandingin sama Perona mungkin masih kalah ya. Iya. Karena Verona nggak harus nyentuh secara fisik gitu. Kalau ini tetap harus nyentuh secara fisik. Oke. Nah itu kalau hijau muda disentuh dia jadi hijau tua nggak tuh? Nanya aja. Langsung bertambah gitu Iya, ya ininya. nanya umurnya Merah nambah. muda jadi merah tua Merah gitu muda ya. jadi merah tua. Iya, gitu. ini ke warna juga ya, bisa jadi. Bisa jadi ya. bisa jadi. Bisa jadi. Yuk, lanjut. Oke, nah lanjut, ini masih seputar buah yang disentuh juga nih. Ini Nah, ada ini selanjutnya Sabi-Sabi Nomi nih. Mirip nih sebenarnya sama kenapa? yang bikin busuk. Kenapa? Mirip karena dia bukannya membusukkan tapi lebih ke Bikin karat, bikin Lebih karat. berkarat. Jadi sebenarnya kalau dibandingin mungkin lebih powerful yang juku-juku, tapi ini nggak kalah powerful karena bikin sesuatu yang sifatnya logam berkarat. Iya, gitu ya. Sabi-Sabi Nomi. Sabi-sabi aja. Aduh, memang. Iya, dan dia adalah orang yang bertanggung jawab atas hancurnya pedangnya Zoro, dan dia yaitu Yubashiri. membuat Zoro beli pedang lagi. Iya. Dasar. Enggak beli lagi. Justru Yubashiri ini pedang yang dikasih waktu dia beli pedang. Waktu dia beli pedang di lokal. Oh, yang rusak Yubashiri yang dia sama dikasih. si Shu ini. Nah, abis itu Zoro penggantinya itu pakai pedangnya Ryuma. Loh, jauh banget. Susui. Emang iya. Abis itu Zoro pakainya Susui. Oh iya. Pedangnya jadi nggak beli. Dia dikasih sama Ryuma, bukan dikasih sih tepatnya ya, dihibahkan lah mungkin. Karena menang duel lawan Ryuma terus dikasih pedangnya gitu kan. Dapat Susui. Terus di Wano Susuinya diambil lagi karena itu harta pusakanya Wano. Dikasih Enma sebagai gantinya sama si Hiyori. Iya. Gitu. Nah, balik ke karakter tadi si Shu tadi yang si sabi-sabi banget itu. Jadi dia tuh termasuk salah satu karakter yang cukup dilupakan sama Oda sebenarnya. Benar. Udah kemana dia selain si Shu di ini? Enies Lobby ya, dia cuman muncul lagi tuh di movies kalau nggak salah. Iya, padahal si Shu ini kan selalu diomongin terus sama Cristiano Ronaldo ya. Gitu kan, tapi gak pernah hilang. Karakternya hilang gitu, kayak menghilang dari semesta One Piece. Aneh. Ini gimana Oda nih, kamu harus Padahal dia karakter favorit Cristiano Ronaldo. Benar. Aduh, sayang banget sih. Tapi ini balik lagi nih ke soal si Shu ini, sebenarnya kekuatannya kan di One Piece itu ada tiap buah iblis itu ada tingkatannya, bisa dibilang kayak betul, buah iblisnya Akainu, Magu-Magu itu kayak buah iblisnya Ace merah-merah, tapi versi lebih upgrade-nya karena nah, lava. Si Sabi-Sabi ini bisa dibilang versi downgrade-nya dari si Juku-Juku tadi, karena kan efeknya sama kayak yang tadi lu bilang. Sabi kan? Teorinya sabi banget. Yang tadi bikin busuk, yang ini bikin berkarat. Nah, tadi bikin berkarat. Oke. Ini berarti tapi dia terbatas sama benda-benda yang cuma bisa berkarat. Kalau di movie sebenarnya ada adegan di mana dia ngebikin Zoro berkarat pas pegang tangannya. Oh, itu gua nggak ngerti lah gimana ini. Betul. Si Zoro pokoknya pedangnya langsung dibikin berkarat dalam sekejap, terus pas dipegang tangannya dia jadi kayak semacam berkarat gitu, guys. Mungkin tapi ya ini non canon lah ya, karena movie. Gitu. Mungkin karena di dalam diri kita ada zat besi ya. Ada zat besi, jadi berkarat. Jadi sedikit berkarat gitu ya. Itu kalau Mas dipegang jadi naik gak tuh karatnya? Enggak. Bisa dari 24 jadi 32 karat gitu ya. Jadi lebih over. Sabi banget. Emang buahnya sabi banget. Apaan juga sabi lah, sesuai nama buahnya. Yoi. Gitu. Lanjut gak sih? Lanjut. Selanjutnya setelah buah sabi-sabi, kita punya Baku-Baku Nomi. Iya, Baku-Baku Nomi. Baku-Baku Nomi ini kalau ngomongin buah yang masih berhubungan sama sentuhan, ini juga butuh menyentuh lawannya, tapi pakai mulut. Pakai mulut ya. Asal bisa disentuh pakai mulut, dimakan udah deh. Habis. Iya, betul. Waktu itu Luffy juga sempat kemakan, cuman untungnya dia karet jadi nggak bisa dikunyah sama si Wapol ini. Dan yang menarik ini buah Baku-Baku Nomi ini sebenarnya punya potensinya adalah dia bisa ngegabungin apapun yang dimakan
di-combine. Di-combine terus Dikeluarin lagi. Contohnya ya ini yang digambar nih. Ini si Chess Marimo, anak buahnya si Wapol sendiri sih. Tadinya kan ini dua orang. Si Chess sama si Marimo digabungin jadi Chess Marimo. Jadi satu orang gitu. Iya. Jadi ini kebayang kalau misalnya dia ngegabungin dua orang yang punya kekuatan buah iblis. Overpower banget ya. Overpower banget. Let's say dia gabungin Kaido sama Luffy. Terus hasilnya adalah manusia naga yang bisa jadi karet. Nah, bayangin jadi nikah gitu kan. Iya. Gimana nggak overpower tuh? Iya. Mungkin teman-teman One Piece kurang melihat ini ya, kekuatan Wapol ya. Kalau tahu Wapol potensi segitu besar harusnya direkrut ini. Jadi kru ke-10. Jadi kru 10 bisa. Tapi dia lepasinnya gimana tuh? Kalau udah gabung. Iya, gua lupa. Waktu itu Chess Marimo gimana ya balik dimakan lagi. Dilepehin lagi jadi atau dua. ada efek, ada masa berlaku. Oh iya, mungkin ada durasinya kali ya. Ada durasinya bisa jadi. Setelah 24 jam mungkin bakal balik lagi normal. Iya. Kita masih belum tahu sih. Soalnya abis kejadian itu Chess Marimo nggak pernah dikasih lihat lagi sih, guys. Yang ada cuma Wapolnya doang. Iya. Tuh berarti enak ya kalau bikin es buah gitu ya. Tinggal kunyah semuanya. Es batu. Wah, muntahin lagi. Jadi es buah. Gado-gado, ketoprak, aman. Tinggal makan aja bahan mentahnya. Emang jadi ini emang salah satu buah underrated karena kegunaannya banyak banget, guys. Banyak banget kuatannya. Banyak banget buat potensinya ya. Tuh ya bisa buat sehari-hari kayak yang tadi si Ilham bilang gitu ya. Buat makan apa kek. Atau buat menciptakan sesuatu yang baru juga bisa. Soalnya kan si Wapol ini bisa ngeluarin lagi apapun yang dia makan dalam 24 jam terakhir. Makanya dia kalau makan senjata nanti dia bisa jadi ngeluarin senjata yang udah diinihin. Dan dia bahkan bisa makan dirinya sendiri. Yang abis itu dia keluarin lagi terus dia jadi kurus. Jadi slim version Wapolnya gitu. Jadi bisa dibilang kayak bisa ngebentuk tubuh dan segala macam gitu kan. Jadi potensinya lumayan gak terbatas lah, lumayan unlimited lah bisa dibilang gitu. Tapi ini mirip ini ya, mirip Kirby ya kalau kalian tahu Kirby itu karakter Nintendo tuh. Dia kan kekuatan juga menghap sesuatu keluar lagi. I see. Iya, mungkin ada keterpengaruhan ya. Iya. Tapi dari Gemini nggak akurat nih takutnya nih. Bener nggak? Dia nggak pernah ini soalnya. Iya dari One Piece Wiki sih. Dia emang nggak pernah diceritain lagi sejujurnya. Jadi nih mereka si tidak Chess terpisah. Marimo. Jadi, katanya ini jadi terpisah. dari kalau kita baca nih dari wikinya ya. Jadi Chess Marimo ini nggak pernah berpisah lagi sejak dimakan sama Wapol, guys. Jadi kembar siam ya ini ya jatuhnya ya. Kembar siam sampai sekarang hidupnya ya Chess Marimo aja terus. Jadi lu kebayang kalau mereka ke WC. Males banget dong. Gue belum mau ke WC, tapi gue mau ke WC gimana nih? Jadinya mereka rebutan. Betul. Apalagi mereka menyukai perempuan yang sama, itu susah kan. Susah dong rebutannya sama gimana? Diri sendiri. Rebutan sama diri sendiri. Dia milikku. Tidak dimiliki. Jadinya mukulin diri sendiri. Lu yang ngalah. Oke, nah itu tadi buah Baku-Baku Nomi. Baku-Baku Nomi. Next kita punya buah yang gak kalah anehnya, yaitu Buku-Buku Nomi. Buku-Buku Nomi. Ini sebenarnya lumayan mirip-mirip sama buah-buah yang sebelumnya yang bisa ngalahin lawannya dengan sekali sentuh. Karena ini begitu disentuh lu masuk ke dalam buku. Iya. Lu bisa dijadiin katalog sama si Mondior ini. Iya. Mondior. Cuman ya mungkin kelemahannya ya tadi sama kayak Sugar atau yang lain ya lu harus bisa nyentuh lawannya dulu dan harus bisa maksa mereka ke dalam bukunya gitu. Cuman ya sepanjang ini potensinya sih lumayan gak terbatas ya karena lu bisa menangkap apa aja. Semua makhluk hidup bisa lu masukin ke dalam situ. Dan itu sifatnya cuman kayak kerangkeng ya? Jadi kayak kerangkeng karena yang udah dimasukin. Maksudnya bukan jadi buku pengetahuan gitu enggak kan? Bukan sih, cuman ya mungkin lu bisa tulis-tulisin. Bisa lu coret-coret gitu ininya dikasih keterangan atau dikasih apa gitu kan. Iya. Tapi ya intinya begitu lu di dalam buku, lu nggak bisa keluar dengan kekuatan sendiri gitu. Kecuali mungkin hakinya jauh lebih powerful seperti yang tadi dilakukan Lau gitu kan. Jadi ya ini termasuk yang salah satu yang cukup overpower sebenarnya ya karena bisa membukukan semuanya sesuai namanya buku-buku Nomi. Iya. Tapi tuh bukunya ada ISBN-nya gitu. Ya, apa bajakan tuh? Nanya aja biar santai. Ini nanti kalau Mondior datang ke sini nanti kita tanyain ke dia. Iya, udah didaftarin ya? Belum nih? Udah daftarin ISBN-nya belum? Pembajakan aja nggak tahu kita. Iya, dia asal nerbitin aja gitu kan, nggak lewat jalur penerbit yang resmi, bahaya nih. Tidak bisa dibredel nanti. Tidak bisa dibredel. Lanjut lagi. Ada Maki-Maki Nomi ini masih seputar perbukuan penerbitan ya. Kalau tadi buku,
Ini scroll atau gulungan naskah. Bedanya cuma itu doang. Jadi si Maki-Maki Nomi punya Raizo ini dia bisa nangkep apa aja guys dan disimpan di dalam situ buat dikeluarin lagi sewaktu-waktu. Contohnya dia waktu pas Onigashima kebakaran, dia ngeluarin air yang udah disimpan buat mademin apinya. Betul. Jadi dia bisa nyimpen segala macam sih bisa dibilang. Jadi seolah-olah itu kayak teknik ninja gitu kan. Apa no jutsu? Apa sih kalau air? Mizu no jutsu lah misalnya dia ngeluarin air. Terus ntar kalau api apa Katon Bagaskara bukan. Api. Kalau di Naruto apa sih teknik api namanya? Api. Gokaryu. Gokaryu. Emang iya ya? Bener ya? Ya. Pokoknya itulah. Jadi karena di Pulau Wano mereka nggak ngerti soal kemampuan buah iblis, mereka nganggapnya ini ninjutsu gitu. Iya betul. Ninja. Iya ingat. Jadi dia bisa ngeluarin api, bisa ngeluarin angin, bisa ngeluarin air yang disimpan dalam scrollnya itu. Iya, gitu. Dalam suhufnya dia tuh. Iya, nin gitu kan. Suhuf. Bahasa Arab suhuf. Bahasanya suhuf banget. Enggak, bahasa Arab suhuf. Jadi ya ini sebenarnya powerful juga kalau dia tahu cara penggunaan yang tepat. Soalnya kita masih belum tahu. Iya. Scroll ini bisa nangkap selain elemen nggak? Siapa tahu bisa nangkap orang juga kayak buku-buku Nomi. Gitu. Belum pernah dites juga, tuh. Belum pernah dites. Siapa tahu dia bisa nangkap orang juga. Ya itu jadi kayak Mount Dior. Elemen ini harus yang benda mati kah atau makhluk hidup? Belum tahu juga. Karena selama ini Raizo pakainya cuma buat elemen-elemen yang apa ya bisa dibilang stereotip dipakai sama ninja. Iya. Gitu kan. Ninja manggil elemen api ya kan kayak di elemen Naruto. dasar lah ya. Elemen dasar ya. Petir gitu-gitu kan emang ada di Naruto lah gitu yang dari cakranya. Iya, uang. Uang enggak ada sih elemen dasar kehidupan uang. Kayaknya enggak ada tuh uang no jutsu belum ada. Uang no jutsu belum ada ya. Harus diadain makanya. Boleh nanti bilang ke Masashi Kishimoto kalau di Boruto ini. Oh, mau di Boruto, bukan di One Piece jadinya nih. Bukan kan no jutsu. Ini masih jutsuan, tadi masih ninjutsu. Iya. Pinter banget ya cara Oda berarti ya. Bikin jutsu itu tapi karena yang tertinggi itu buah iblis jadi pakai buah iblis buat mediumnya gitu kan. Betul. Menarik. Next. Oke. Next adalah Mato-Mato Nomi. Nah, ini udah mulai masuk buah-buah yang benar-benar underrated. Tapi mungkin bisa jadi overpower juga, bisa jadi super powerful juga. Ini contohnya nih, buahnya si Vanderdecken yaitu Mato-Mato Nomi. Buat yang nggak tahu, Mato-Mato Nomi ini bisa bikin penggunanya tuh ngelempar apa aja, ngelempar apapun dan tepat ke sasaran gitu. Iya. Kalau bahasa PUBG apa Free Fire auto aim ya nih ya. Auto aim, bener. Langsung dijamin headshot, guys. Apapun. Dan yang menarik, ini nggak terbatas ke benda kecil. Dia megang itu kayak tadi di gambar ya megang Noah's Ark terus dia lempar itu Noahnya satu ini gerak gitu padahal kalau dilihat powernya si Vanderdecken sendiri belum tentu dia bisa ngangkat si Noah itu dengan kekuatan sendiri. Dia nggak sekuat itu gitu. Betul. Cuman disentuh terus ya istilah kata kayak dilempar lah gitu. Belaga dilempar beneran gerak. Iya. Padahal gedenya kan itu hampir segede Fishman Island guys Noah itu. Luffy aja belum tentu sanggup ngangkat loh. Kenapa si buah ini underrated tapi punya potensi besar menurut lo? Karena itu tadi, apapun yang dia sentuh dan dia berusaha lempar, bener-bener kelempar. Dan pasti nyampe ke targetnya dan hampir nggak bisa dihentiin kecuali dengan apa ya, butuh effort gede lah. Iya, contohnya kayak buat nahannya kayak ini kan pas Noah dilempar itu hampir nggak ada yang bisa ngehentiin selain si Kings waktu itu. Luffy aja ya harus dihancurin gitu, harus dipukulin sampai hancur Noahnya. Baru bisa berhenti gitu. Kalau nggak ya dia pasti nyampe ke targetnya apapun yang terjadi. Iya, betul. Jadi bayangin guys kalau dia let's say ngelempar Marijoa atau Marineford. Coba dilempar gitu. Wah, udah apapun yang dia targetin itu bakal nyampe tuh ke sana. Gitu. Kita lempar dia ke Raftail misalnya, langsung nyampe ke Raftail. Asik, bener juga tuh. Tapi kan dia harus pernah nyentuh dulu ada sih. Markernya juga kan. Dia harus nyentuh dulu pakai tangan kirinya gitu kalau nggak salah. Makanya dia selalu pakai sarung tangan karena dia udah pernah nyentuh Shirahoshi. Jadi tiap dia lempar sesuatu pasti nyampainya ke Shirahoshi gitu. Iya, betul. Makanya dia nggak mau nyentuh yang lain tuh, makanya dia pakai sarung tangan. Cuman ya itu, kalau dia pernah nyentuh sesuatu, let's say dia mau ngancurin Marijoa, dia sentuh Marijoa pakai tangan kiri. Terus dia lempar lah apa kek gitu Marineford pakai tangan kanan atau lempar satu pulau kek atau apa pasti ke Marijoa. Pasti langsung nyampe. Apapun yang terjadi gitu kan. Kalau bendanya kecil masih bisa dihentikan, tapi kalau bendanya super gede, lebih gede dari Noah's Ark mungkin bisa dia lempar. Dia obsesi juga ya sama Shirahoshi ya? Obsesi banget. Obsesi banget. Waktu itu dia tangan kirinya megang apanya? Megang badannya Shirahoshi yang mana tuh?
gua lupa ya pernah megang bagian apanya ya. Dia pas jumpa fans gitu. Ya. Jadi si Rahosi emang meet and greet gitu kan salaman gitu. Serasi gede banget gini. Salaman gini. Iya salamannya gede banget gitu kan dia. Langsung nggak mau dicuci langsung diinin gitu kan. Jadi kelakuannya dipikir-pikir mirip sama Wota juga. Iya, nih ya. sebenarnya kekuatannya bagus cuman dipakai untuk sesuatu yang Salah. mesum ya ini. jadi buat obses ke Jadi obses malah seorang ininya. perempuan Putri. Benar. Putri Padahal kalau Duyung. dipakai dengan benar ya ini bisa powerful banget Bisa sih kekuatannya powerful si Van der banget. Decken ini. Iya, Gitu. iya, iya, Sayang iya. banget lah ini. Termasuk buah yang underrated makanya si Matomatonomi ini. Tapi ini kayak bagian kayak plot twist yang dibuat Oda nggak sih, kayak apa ya, maksudnya ini buahnya Kenapa? OP cuman ternyata digunain dengan cara yang aneh-aneh gitu loh. Iya, ya di satu sisi mungkin itu biar power balance-nya nggak terlalu rusak ya. Iya. Soalnya ya kayak yang tadi kita bilang, coba kalau buah-buah ini dimakan sama orang yang jauh lebih powerful gitu. Oh, Let's say Kaido yang makan gitu. Waduh, ngeri banget. waduh. Atau siapalah gitu buahnya Sugar yang makan Katakuri misalnya. Waduh. Nggak kebayang dah itu udah. Bayang deh, nggak kebayang. Makanya ini memang Oda sengaja buah-buah sepowerful ini semuanya dikasih ke orang yang salah, bisa dibilang kayak gitu. Orang aneh. Orang-orang aneh. Udah orang aneh. Jadi udah nggak susah. terlalu powerful. Oke, Oke, lanjut. lanjut ada Buki-Buki Nomi. Nah Iya, ini nih tadi ini ada baku-baku, buku-buku, Buki-buki buki-buki. sekarang. Terbuka-buka abis ini ya. buka-buka Nomi itu cuma Buka-buka setahun Nomi. sekali. Kalau pas Lebaran aja munculnya Asik. buka-buka Nomi. Seru banget. Buka-buka Iya, iya. bersama. Nah, Buki-buki Nomi ini bisa dibilang buah impiannya Frankie sih. Bener. Iya. Iya. Bisa jadi senjata apa aja, bayangin unlimited lagi amunisinya. Itu yang menarik dari Buki-buki Nomi ini sebenarnya amunisinya unlimited. Amunisi unlimited. Oh. Si Baby Five ini tangannya jadi meriam misalnya. Meriamnya Iya. bisa nembak terus, guys. Nggak Dan- perlu diisi lagi, nggak perlu di-reload. Itu semua bagian tubuh ya. Semua bagian tubuh bisa jadi senjata apapun yang dia mau. Bisa tuh kamu bikin itu jadi pistol berarti. Jadi pistol bisa, jadi Apa tuh? Gatling gun bisa. Bikin pistol apa? Pistolnya jadi Hidung. pistol. Hidungnya jadi pistol. Ya, hidungnya jadi pistol, benar-benar. Gitu. Itu. Ya. Iya, iya. Bisa, tapi bisa. tapi kenapa menurut lo itu bisa berpotensi jadi buah yang OP gitu? Karena apa ya? Senjata ini kan banyak banget macamnya ya, tergantung imajinasi. Oh iya, benar. Imajinasi penggunanya. Iya. Kalau benar. memang penggunanya seseorang yang emang paham Dari Jawa. soal persenjata, jadi keris. Jari dari keris ini. jarinya jadi melengkung-melengkung gitu ya, jadi berombak gitu. Bisa. Jadi ada isinya dong kalau gitu. Apa tuh? Kerisnya. Maksudnya? Ada isinya. Tahu lah, keris kan ada isinya. Ada ini jimatnya di dalam ajimatnya. Udahlah, susah. Next, Nge-lag, sebuah next iblis saja udah, berikutnya. next setelah Buki-buki Nomi yang powerful ada Bari Bari-Bari Nomi. Ini dari kata barrier ya. Ini dari kata barrier ini. Iya. Bari-Bari Nomi ini sebenarnya ya apa ya dibilang underrated. Ya underrated sih karena potensinya lumayan gak terbatas karena sepanjang yang kita tahu Bari-Bari ini kuat banget barriernya, bisa nahan serangannya Oden bahkan. Iya. Waktu pas Oden mau nyerang siapa tuh leluhurnya si Orochi, Kurozumi, siapa yang kakek-kakek itu? Iya, Kurozumi kayak kakek. Yang gini doang terus dia Iya. ini. Padahal kita Segini. tahu si Kozuki Oden ini kan kuat banget, dia bisa ngimbangin Whitebeard, bisa ngimbangin Roger juga gitu kan, powernya sama lah bisa dibilang mereka selevel, bisa ngelukain Kaido dan lain-lain, tapi nggak bisa nembus Bari-Bari Nomi. Iya. Padahal pengguna Bari-Bari Nominya bukan seseorang yang kuat gitu, maksudnya si kakek-kakek itu leluhurnya si Orochi itu kan lemah sebenarnya gitu, jadi bisa dibilang powerful banget. Iya, meskipun Bari-Bari ini cenderung jadi defense aja sebenarnya sih. Kayak apa ya? Dia tuh jarang dipakai buat offense gitu ya. offense gitu, dia gitulah. Sebenarnya- Kecuali yang sifatnya kayak ngedorong gitu ya. Ya, bikin nah itu. bikin room jadi lebih Bikin kecil. room jadi lebih kecil. Itu sebenarnya punya potensi guys, kalau kitanya kreatif itu bisa kayak gitu. Iya, Kayak iya, waktu iya. si Bartolomeu misalnya pas dia ngurung si siapa tuh anak buahnya Doflamingo yang bisa meledak. Namanya gue lupa, Gladius. Waktu Gladius mau meledak, si Bartolomeu tuh bikin barrier di sekeliling dia jadi kecil Oh gitu jadinya. iya, terus dari ledakan di Terus situ jadi doang. ledakannya cuma di situ doang Iya, gitu, iya, cuman iya, kena dia iya, doang. Nah, iya, iya, sebenarnya kalau si mereka kreatif gitu ya, ini
didesak sama bari-bari Nomi, didesak sama barriernya itu bisa banget. Iya. Kayak waktu di ini juga ada dia pakai itu buat ngegencet orang yang ngeledek Luffy kalau nggak salah, digencet sama dia pakai barriernya ke tembok jadi nggak bisa gerak. Oh iya gitu, betul ngegencet. betul. Iya, Karena iya. barriernya kan bisa dibilang hampir nggak bisa dihancurin tuh. Iya. Jadi kalau dia pakai buat ngedorong atau buat ini ya powerful banget sih. Seminimal mungkin pakai barriernya buat ngerjain orang ya. Iya, minimal Iya, makanya buat ini ngerjain orangnya orang. dikurung. Masih dikurung nih, terus kita buang angin dalamnya kan. Mati pelan-pelan Mati gitu pelan-pelan, ya. Diracun. gitu. Benar-benar makanya bari-bari Nomi ini potensinya banyak banget gitu, tergantung kreativitas penggunanya Iya sebenarnya. iya. Jadi Tapi Bartolomeo ini ya apa? nggak suka makan uang panas ya. Gak suka makan uang panas. Kenapa tuh? Kalau makan uang panas jadi riba-riba Nomi. Seru banget acara ini. Seru banget acara ini. Tadi kenapa lu kepotong? Nggak, ya intinya ya ini bari-bari Nomi ini menarik nih. Kita ngelihat gimana penggunaannya di tangan Bartolomeo ke depannya. Oh iya betul. Karena Soalnya- Bartolomeo cukup Maksudnya, jago sih, cukup kuat lah gitu. iya, dan dia karakter yang Menarik. ya kan dia kan obses sama Mugiwara kan Luffy, gitu. Jadi ya kedepannya pasti bakal terus Bakal kelihatan. sering muncul, apalagi dia penggunaannya dipakai mirip sama Luffy. Iya Bari no iya. pistol Dia gitu pakai misalnya. itunya ngikutin Luffy lucu banget. Ngikutinnya Luffy gitu. Lucu Homage-nya banget. ke Luffy. Jadi Iya, memang iya, menarik iya. banget nanti penggunaannya bari-bari Nomi ke depan. Iya dan Bartolomeo pakai ini ya. Ada Anting di anting hidung. di sini ya, kayak Ari Lesmananya 420 yang lagi viral ya. Masuk kita Masuk. lagu Manggula 1 menit enggak usah. Copyright. Lanjut. Setelah bari-bari kita punya Fude Nah, Nomi, ini punyanya adalah- Kanjuro. Adalah buah iblis favorit orang fotokopi ya. Karena nggak perlu dipakai mesin lagi ya, langsung Iya. thread, langsung keluar. Tintanya gitu kan, nggak tintanya habis-habis ya. habis-habis. Heeh. Benar. Fude Nomi. Fude Nomi ini sebenarnya bisa jadi powerful juga, tergantung imajinasi penggunanya juga, mirip kayak bari-bari Nomi tadi. Karena kan ini apapun yang digambar, Iya. semakin bagus gambarnya, semakin bagus hasilnya. Mm-mm. Jadi orangnya harus punya sense of art yang Sense of art juga. bagus. Gitu. Sayangnya Kanjuro dia kan berpura-pura nggak bisa gambar, padahal sebenarnya gambar dia bagus banget. Jadi di awal-awal mungkin kita kayak menyepelekan, sekarang gambarnya selalu jelek, selalu aneh-aneh gitu. Jadi hasilnya lemah juga, padahal kalau dipakai sama orang yang jago banget gambarnya, wah, Itu kekuatannya mantep ya. kekuatannya mantap banget. Apalagi dipakai di kantor kreatif ya, ini buat 3D painting ya bisa ya. Bisa Jadi banget. gambar tiba-tiba ada Aduh, bentuknya. Ini bisnis 3D Bisnis printer 3D painting langsung. dari Kanjuro. Iya. Kanjuro ya, Langsung bukan Kanjuro bukan dari Malang nih kan? Itu yang stadion, Oh, itu bukan, stadion. bukan. Beda. Stadion Kanjurohan. Kanjurohan, Beda, asik beda. Kanjurohan, paksa banget. Tapi ya itulah, pokoknya buah Fude Nomi ini sebenarnya lumayan powerful. Cuman ya apa ya? Mungkin Kanjuro juga belum maksimal sih menurut gua penggunaannya. Iya. Mungkin tuh mirip kayak siapa namanya yang di Naruto tuh, yang gantiin Sasuke di tim 7. Oh, Sai, ya. Iya, yang dia kan Mirip dia sama gambar Sai. tuh muncul macan, Saya bisa iya. muncul Muncul apa. Tramadilo gitu. Bombardiro, krokodilo gitu kan, tung sahur gitu, itu gambar tuh keluar. Ya, Itu bisa berarti kayak gitu ya? Bisa. Dari anomali brain rot gitu digambar sama Kanjuro, udah keluar lah. Iya. Jadi powerful makanya dia. Iya, dan Kanjuro kan dia referensi gambarnya juga dari timur kan, Jepang. Jadi dia bikinnya kaligrafi terus. Style ini Jepang banget Jepang gitu. banget. Oke, nextnya setelah Fude Nomi kita punya Horu Nomi, punya Horu Nomi. Ivankov. Iya, ini dari kata hormon ya. dari kata horumon. Dari kata hormon. Nah, ini tuh apa ya? Sebenarnya punya potensi banget, guys. Iya, dan Ivankov sendiri kan orang yang kuat juga sebenarnya. Orang yang kuat. Cuman mungkin dia nggak maksimal dalam penggunaannya karena gini, dia kebanyakan makanya cuman buat ngerubah orang jadi newkama. Buat berubah gender gitu, dikasih hormon jadi berubah gendernya. Iya. Padahal sebenarnya mungkin kalau kita maksimalin penggunaannya ini bisa lebih powerful banget. Kayak contohnya gitu ya,
Luffy antibodinya dimaksimalin sama dia, jadi bisa nahan racun. Oh, bisa kayak gitu ya? Bisa netralisir racunnya sih. Kan Luffy bisa netralisir racun Magellan karena hormon Oh iya. antibodinya dimentokin Dimentokin nih, sama istilah si kata sama oh si iya, istilah kata. nih ya. Koordinasinya kurang nih. Istilah kata nih Istilah kan kata. anak-anak lokal Anak nih lokal. kita ya. Anak kampung sini lah. Minimal buat ini ya. Istilah kata nih. Aduh, maaf kebiasaan loh. Hormon ya. Ya hormon. Jadi sebenarnya gini, potensinya si Ivankov, buahnya Ivankov ini kita bisa bikin, ya bisa dibilang bisa bikin ras atau ini baru sih, genetik baru ya nggak Iya. sih? Karena Iya. hormonnya dimaksimalin, jadi kita bisa bikin Ubermans di antara. iya Manusia gitu. unggul. Manusia unggul, ras terunnggul ras gitu, terunnggul. semuanya dimaksimalin, dibentokin Iya. gitu kan hormon-hormonnya gitu. Karena Iya. hormon ini ya emang se-powerful itu karena bisa ngubah bentuk badan, bisa ngubah apa ya, tenaga gitu-gitu juga bisa dimaksimalin gitu kan, cara tubuhnya bekerja semua bisa dimaksimumin. Jadi kalau Ivankov pakai ini selain buat ngubah orang jadi transgender, harusnya bisa powerful banget. Iya, kayak Ivankov kurang pengetahuan deh masalah biologi manusia. Bukan kurang pengetahuan, mungkin dia apa ya, Ya, udah nafsunya terbesar di situ. iya, di dia udah terfokusnya ke ini karena dia sendiri seorang Okama, jadi dia berusaha ngubah orang jadi Okama Iya, aja, iya, udah gitu, iya. fokusnya di situ. Iya, malah di kelompok revolutionary yang divisinya dia, yang dia apa namanya, dia jadi pemimpinnya di situ, jadi apa namanya, Leadernya lah. SPV. SPV. Jadi SPV Iya, di iya. situ. Itu anak-anaknya tuh kita gendernya tuh juga nggak diketahuin. Semuanya dibikin ya Iya, kita nggak tahu gender aslinya tuh apa. non binary. Iya, kayak si Inazuma tuh kan dia cowok banget sebenarnya. Cuma kan dia pakai Bisa jadi yang cewek, udah bisa digunting jadi cowok. Iya, bisa jadi cewek, bisa jadi cowok. Nggak ada yang jelas ini. Iya, bahkan dulu ada teori liar mengenai krokodil, katanya krokodil tuh cewek awalnya. Betul. Disembunyikan. Itu karena waktu itu identitasnya. Ivankov sempat bilang ya pas ketemu krokodil, dia kayak tahu rahasianya krokodil yang paling ini, kalau nggak mau diceritain udah nurut aja gitu waktu pas mau kabur dari Impel Down. Iya, terus Gitu. terus kita mikirnya jauh-jauh kan, oh krokodil cewek, krokodil cewek. Jangan diubah nih. Iya, kejauhan pikirnya Mas. Itu kan bisa aja kita si Ivankov punya video krokodil lagi berak pas SD kan, malu Berak di disebar, celana berak di gitu, ada celana. aibnya Iya, gitu ya. ada aibnya, nggak usah sejauh itu Mas. Kejauhan teorinya. Yang pendek, yang deket-deket aja Deket-deket dulu. aja yang relate sama kehidupan kita sehari-hari. Oke, nice. gitu. Bisa, Masih ada nggak sih masuk. buahnya? Kayak masih banyak ya? Oke, nextnya kita punya buah apa nih? Kita punya Jake Nomi Iya, ini yang bikin penggunanya tuh bisa jadi jaket dipakai sama orang. agak kocak ya sebenarnya ya. Sebenarnya kocak idenya dari Oda. Heeh. Tapi bayangin guys potensinya. Ini dipakai sama si dedenya Kelly Fang, Bobby Fang, yang memang badannya kuat banget. Sementara si Bobby Fangnya sendiri kan kita tahu badannya kecil, tapi dia sifatnya garang gitulah. Dedenya tuh sifatnya penakut, tapi badannya kuat. Nah, begitu dipakai mereka jadi bersatu. Jadi badannya kuat, sifatnya garang gitu. Nah, bayangin kalau yang make Jake Nomi ini orang yang memang udah punya kekuatan buah iblis. Nah, apakah itu tetap bisa buah iblisnya tetap bisa dipakai? Iya, Jadi mereka iya, kayak iya. ibarat kata jadi punya double ini. Punya double. Tapi kekuatan si Jake Nomi sendiri apa? Maksudnya ketika dipakai nih. Yang pakai jaketnya dapat ini bukan jas hujan. Bukan jas hujan ya, Bukan beda jas ya? hujan. Nah, Ah. maksudnya gini, jadi yang punya Jake Nominya kan emang bisa kekuatan aslinya ini juga gitu, bisa menular ke orang yang pakai dia sebagai jaket. Gitu. Iya, berarti kekuatan fisik aja tuh berarti. Kekuatan Tapi fisiknya di diturunin. luar buah iblisnya sebagai jaket dia nggak punya kekuatan lain. Gak punya kekuatan lain. Oh, efeknya cuma itu berarti ya? Efeknya cuma itu doang, sayangnya. Iya, iya, iya. Tapi ya potensinya bisa berpotensi banget lah gitu. Iya. Intinya kalau dipakai sama orang yang tepat, sementara pengguna jake-jakenya juga misalnya kuat gitu, ya mereka istilah kata jadi bergabung jadi satu. Iya, iya. kata. Iya, iya, iya. Gitu intinya kekuatan dari jake-jake Nomi ini, makanya bisa dibilang ya salah satu yang punya potensi juga dan cukup underrated gitu. Iya, dia support ya. Gunanya buat support lah. Jadi ya ria dia sebenarnya kalau di Hawka. Masuk dia tuh. Benar. Jadi support aja. Oke, Lah. nextnya ada Tama-Tama Nomi. Teman-teman Nomi ini agak kocak juga sih. Ini lumayan Soalnya kocak. ada evolusinya gitu buahnya. Iya benar. Buahnya ada evolusinya. Ini jadi dimakan sama Baron Tamago. Iya. Buah ini tuh ngasih penggunanya tuh jadi bisa evolusi. Pertama jadi telur. Kalau dia mati jadi anak ayam. Terus kalau dia mati lagi jadi
Kupu-kupu. Ayam nggak jadi kupu-kupu. Oh, enggak. Kira dong. metamorfosisnya jadi Ini kupu-kupu. metamorfosis macam apa? Dari telur jadi kupu-kupu nih. Sorry nggak. Cuman dia namanya Baron Tamago emang obsesi sama telur kayaknya. nih. Jadi Emang- pas makanya. Heeh. Ntar jadi ayam jadi telur lagi gitu. Dan Iya. ini sebenarnya kenapa bisa dibilang powerful ya penggunanya bisa dibilang immortal nggak sih? Ya karena lu nggak bisa mati, tiap lu Benar, mati benar. berubah jadi telur. Iya, benar Atau enggak juga. bukan jadi telur, maksudnya kalau lu mati, lu jadi next evolutionnya dari telur, lu mati jadi anak ayam mati, lu jadi ayam, ayamnya mati jadi telur Dari lagi. telur lagi, iya bener. Dan itu membuka pertanyaan lama ya. Iya, Lebih mana dulu. yang duluan? Iya, ayam atau telur. Yang duluan yang pasti Baron Tamago. Yang pasti bernasi, kan Oda ya. Oda Tuh. pembuat semua Ini kayak di SBS juga ada nih, Oda ngejelasin di kolom SBS tuh siklusnya dari Iya, Baron siklusnya. Tamago, dari telur ke anak ayam, Uh-uh. ke ayam, ke telur lagi gitu. Iya, dan di akhir ada Suzuku ya, to be continue ya. Maksudnya dia Betul. berarti muter lagi mesti Muter siklus. gitu terus. Jadi bisa dibilang ini penggunanya ya immortal nggak sih? Karena tiap dia mati balik lagi jadi telur gitu. Iya. Tapi selain Ya immortalnya apalagi ininya? immortalnya tuh ya bisa dibilang bagus karena gini, buah selain ini yang ngasih immortality tuh setahu gua ada dua. Satu tuh yang OP-OP fruit yang jelas punyanya Lau. Tapi immortal dengan harga yang harus dibayar adalah penggunanya sendiri mati gitu. Dia ngasih immortality buat orang lain. Iya, oh iya Gitu. betul. Dia harus mati dulu tapi pemilik buah OP-OP-nya. Sementara satu lagi itu buahnya si Brook Yomi. Iya. Tapi itu cuma bisa dipakai sekali. Jadi begitu habis dia mati ya dia hidup lagi sekali lagi. Tapi udah Udah kalau dalam mati jasad lagi nih, yang baru udah. gitu kan. Jasad Jadi, tengkoraknya. Iya, jasad tengkoraknya ibarat kata dia beli apa tuh namanya di Mobile Legend itemnya yang kalau mati Immortal. Immortal. Bagi set Santuari kalau di Cuman kalau Hawk. immortal ada cooldownnya. Kalau ini nggak ada cooldownnya guys, Iya. sekali pakai doang. Iya, 2100 harganya di Hawk tuh. 100. Kalau di Dota Aegis lah ini. Aegis bener. Aegis. Gue kira item ke-6 lah itu lah. Gitu. Heeh. Makanya kalau ini bisa dibilang nggak lebih powerful karena nggak ada efek sampingnya. Iya, Efek nggak ada sampingnya efek itu bisa sampingnya. dibilang cuman malah bikin dia lebih powerful karena dia malah berubah bentuk, berubah form. Iya, betul. Jadi bayangin kalau yang makan kuat gitu. Let's say yang makan Aokiji gitu misalnya Wah, atau oh iya Akainu gitu. bener juga tuh. Iya kan kalau Iya. udah basicnya udah sekuat itu, begitu dia mati dia berubah jadi anak ayam misalnya, tapi dengan kekuatannya Aokiji ya tetap lebih powerful. Iya. Gitu. Satu-satunya bikin dia mati cuman dicemplungin ke laut doang berarti ya. Ya bisa dibilang gitu. Nah tapi kalau lebih menarik lagi nih, kalau yang makannya manusia ikan, Iya. dicemplungin ke laut pun nggak mati. Iya, manusia ikan yang makan buah iblis itu nggak bakal mati kalau dicemplungin ke laut. Kayak contohnya si Jack, anak buahnya Kaido kan dia manusia ikan tuh. Dia Iya. makan buah iblis yang model mamut. Oh iya. Waktu dia kalah dari Sengoku sama Fujitora, kan dia masuk ke bukan nama Sengoku sama Fujitora, waktu dihajar sama Zunisa, Iya. kan dia masuk laut tuh. Dia nggak mati, cuma nunggu diselamatin aja sama temen-temennya gitu. Jadi bayangin kalau buah iblis kayak gini udah bikin immortal, terus yang makannya juga nggak bisa mati di laut kayak Iya. manusia ikan. Iya. Ya udah, gimana kalahnya gua nggak Gimana tahu, udah kalahnya? nggak bisa dikalahin kayaknya. Digoreng kali ya bisa ya? Goreng mungkin bisa nih. Iya digoreng. Lanjut. Lanjut, nah Lanjut nih. ini bisa dibilang buah paling powerful di dunia One Piece. Iya, bener. Buahnya si Foxy yaitu Noro Noronomi. Ya, kenapa tuh kayak gitu? Kenapa? Karena dia bisa bikin semua yang kena sinarnya itu jadi slow. Jadi slow. Bener-bener slow sampai bisa dibilang hampir berhenti Hmm. gitu. Dia bisa ngehentiin bola meriam di udara dan Iya. baru gerak berapa saat kemudian. Ini karena penggunanya aja yang lemah, guys. Foxy itu super lemah. Iya, gitu. iya. Padahal kalau ini yang make orang yang powerful, let's say kayak Katakuri gitu, yang bisa ngebaca gerakan musuh berapa detik ke depan, ya dia udah tahu musuhnya bakal kemana, di Tinggal di slow aja gitu ya. udah nggak bakal bisa di counter. Sepowerful apapun gitu, let's say buahnya kayak yang tadi siapa Sugar misalnya, Hobi Nomi kan butuh disentuh tetap. Iya bener, pas dia Karena pengen nyentuh udah ketahuan mau nyentuh bagian mana. Menyentuh bagian mana nih? Slow Nggak dulu, bisa. gitu. Apapun kekuatan musuhnya, sekuat apapun dibikin slow, terus dia pukulin aja udah. Iya. Luffy juga pernah kan waktu pas di chapter ini yang apa namanya Davy Backfight Iya yang lagi sama lo. si Foxy nih, Mau. si Luffy di slow sampai benar-benar diem, terus dipukulin, dadadadadadar.
Abis efeknya ini barulah Luffy kena semua ininya, efeknya baru masuk gitu dalam satu waktu, efek pukulannya. Iya betul langsung berderet. Langsung berderet. Nah Iya, itu iya. tapi karena Foxy lemah. Selemah itu aja bisa mencederai Luffy. Iya. Bayangin yang mukulnya sekuat Katakuri, Iya, Kaido betul. gitu kan. Iya, betul. Di slow sampai diem, gebukin Iya, gitu iya, yang iya, banyak pakai Conqueror Haki lah atau apa. Begitu efeknya nyala, wah Langsung Der. semuanya langsung kumpul mati satu. bisa-bisa itu sih. Nah kan nih arc-nya si siapa Foxy tadi kan Foxy. sebenarnya apa ya, agak awal dan adanya juga bilang itu non canon gitu-gitu dan sebagainya. Tapi Foxy apa kabar sekarang ya, aku nggak tahu tuh. Foxy apa kabar ya? Mungkin kalau Foxy Iya sih. kalau Mas Foxy kalau masih kamu nonton video ini mungkin Sekarang bisa komen. di ini kayaknya jualan mobil. Ya. Toyota Foxy. Toyota Foxy asik. Asik. Masuk. Oke, enggak. Tapi ya itu mungkin dikeluarin di awal karena dan chapternya juga dibikin apa namanya Singkat. arc-nya dibikin singkat dan fun karena ya itu ini terlalu powerful. Oh gitu Kalau ya. yang punyanya Iya. ya itu tadi selevel Admiral, selevel Yonko, wah udah pasti nggak bakal ada yang menang gitu. Oh. Makanya sengaja udah dibikin fun aja. Iya ininya. makanya tuh kayak non canon gitu, banyak yang bilang gitu. Iya, itu banyak kayak yang bilang di kayak Back Fight tuh kayak non canon sih, kayak itu filler. kayak arc yang ada di apa film aja gitu. Kan Ya, di film ya, juga musuh-musuh kuat-kuat juga kan. Kayak filler tapi sebenarnya non filler lah bisa dibilang Iya, itu canon gitu iya, sayangnya. iya. Di Back Fight. Lanjut. Oke, lanjut. Itu setelah buah yang paling overpower sebenarnya masih ada beberapa lagi nih mungkin yang bisa kita ini bisa dibilang buah yang kita nggak tahu potensinya sejauh apa. Contohnya itu adalah Sarasara Nomi model Axolot. Ini Salamander. Salamander. Itu Salamander, guys. Salamander Ini- amfibi tapi ya. Amfibi, betul. Ini waktu itu dimakan sama Mas Smiley. Hmm. Smiley itu jadi senjata biologisnya Caesar Clown, yaitu gas. Kan Iya, karena di iya, One Piece iya, itu iya. memang bisa diinin Bisa sama dihitung ke senjata. Boy Bliss. sama benda mati, guys. Siapa pedangnya itu? Pedangnya Spandam. Spandam, pedangnya Free, Spandam. iya. Jadi Itu gajah. Itu juga termasuk, tapi itu nanti kita bahas. Yang ini dulu, Yang ini dulu. ini kita nggak tahu sebatas potensinya sejauh apa karena nggak pernah dikasih lihat. Ya sejauh ini Smiley-nya jadi hidup, bisa jalan, udah itu doang. Iya. Padahal kan kita tahu Zoan tuh bisa berubah, ada beberapa bentuk, ada hybrid Nah, formnya, itu bener. ada Tapi- beast formnya. Iya, tapi itu bukannya kemampuan si penggunanya ya? Betul, karena itu tadi buah apa namanya Zoan ini Oh. mengamplifikasi kemampuan fisik penggunanya. Hmm. Zoan ini jadi agak sayang aja kalau dimasukin ke benda mati kayak gini kan, benda mati nggak punya kemampuan fisik kan. Iya, Jadi bener dia nggak juga. bisa jadi Bener juga tuh. Apa gitu kan? Bener juga. Sayang, Bener juga. ya kan? Iya. Coba yang punya kekuatan fisik tuh yang kuat banget, ya, Zoro lah gitu. Kekuatan fisiknya kan wah mantep gitu. Makan buah ini ya dia bisa berubah jadi salamander ya, kita nggak tahu kayak gimana gitu powernya. Iya. Jadi sebenarnya selain yang apa Sarasara Nomi ini memang buah-buah yang dimakan sama Oh, Sarah tuh dari Salamander maksudnya ya? iya, Saramanda. Saramanda. Buah-buah yang Zoan yang dimakan sama benda mati ini agak-agak sayang karena potensinya hilang menurut gua gitu. Iya, karena benda mati nggak berakal Nggak gitu punya, ya. nggak Maksudnya berakal. nggak bisa ngembangin. Dia jadi hidup Hidup, gitu. cuma Jadi hidup, ya tapi udah. Heeh. Jadi malah jadi hewan biasa. Iya. Sementara iya. kita tahu kalau yang lain yang orang biasa yang makan buah ini tuh buah Zoan gitu terutama rata-rata jadi kuat semua. Betul. Apalagi setelah dikapsulasi ternyata Zoan punya tingkatan awakening-nya lah gitu. awakening-nya, iya Awakening-nya jadi benar. powerful Gara-gara banget. itu dari yang awalnya tir bawah jadi naik tuh ke Bisa tir jadi naik atas. banget. Bahkan Iya, buat iya. hewan-hewan yang kelihatan lemah sekalipun kayak jerapah misalnya, Iya. dimakan sama kaku ya jadi kuat banget. Iya betul. Ya kan? Iya. Gitu. Jadi bener-bener apa ya, sayang aja sih. Iya. Nah, tapi selain itu ada buah yang paling sayang potensinya sebenarnya di One Piece selain buah-buah kayak tadi yang dimasukin benda mati. Yaitu adalah ini dia Hebi Nomi model Yamato no Orochi. Ini sebenarnya buah iblis yang paling tersia-siakan di One Piece, guys. Karena ini tuh masuk kategori mythical Zoan loh. Mythical Iya. Zoan itu bahkan lebih langka daripada Logia di dunia One Piece. Ini bisa dibilang ini salah satu tingkatan paling tinggi. Buahnya Luffy sendiri, Hito Nomi model Nika itu kan buah ini mythical Zoan. Iya. Buahnya Kaido, buahnya Yamato, rata-rata tuh mythical Zoan. Buahnya Marco juga itu, dan semuanya itu nggak ada yang nggak powerful. Nggak ada yang gagal ya maksudnya. Nggak ada yang gagal. Semuanya tuh powerful kecuali ini doang. Ini sayang banget karena penggunanya si Orochi itu benar-benar apa ya? Bener lemah,
pengecut. Ya semua sifat jelek kayaknya ada di dia deh. Iya. Pengkhianat Iya, gitu iya, kan. iya. Suka backstep dari belakang. Iya. Padahal kan buahnya membuat dia punya apa jadi ular kepala Betul. 8. Ular kepala 8. Ular kepala 8. Jadi ular ular kepala 8. Iya gitu. Betul. Jadi ya itu sayang banget sama Orochi cuma dipakai buat nyelamatin nyawanya doang gitu. Jadi karena dia kepala 8 dia bisa mati 8 kali. Udah gitu doang. Oh. Padahal aduh kalau dilihat ya potensinya harusnya sih jauh lebih gede dari itu. Iya. Tapi nggak berkah itu, dia dapat buah itu nggak berkah gara Iya. hidupnya korupsi itu Iya sih, Orochi itu dia itu. pelajaran ya guys ya. Jadi jangan korupsi. Dan korupsi. Oke, nah kita tadi udah dengerin semua. Tadi total ada berapa tuh? Ada 18 buah ya kalau nggak salah. Ada 18 buah. 18 buah yang udah kita bahas nih di kali ini buah iblis paling underrated. Nah, Ham, kalau menurut lu sendiri buah yang paling underrated dari semua yang tadi udah kita bahas yang mana? Yang gini nih, yang gini. Bari-bari Nomi Gini. berarti ya. Bari-bari Nomi. Bari-bari Nomi paling underrated. Iya. Kenapa? Ya karena tadi gua ngeliat itu kayak ini cuma dipakai buat defense doang, gitu doang Kurang kan. dipakai buat offense ya. Iya, mungkin Bartolomeo ya, kalau kamu nonton ini ya kamu bisa improve kekuatan kamu ya. Banyak yang bisa, banyak apa ya, hal-hal yang bisa kamu bikin ruangan gitu buat. Dan itu kan ruangan padat kan ya, beda sama low punya kan. Kalau low kan nggak. Betul. Low kan nggak kelihatan bisa tembus inilah gitu maksudnya Iya. intangible lah ruangan. Iya. Kalau ini ruangannya padat kayak Ruangannya tembok. padat. Itu. Oke, kalau gua sendiri sih mungkin buah paling underrated ya Noronomi itu tadi sih. Noronomi. Noronomi menurut gua kayaknya paling powerful, paling underrated gitu, paling jarang diinin. Oke, nah kalau kalian sendiri gimana guys? Kalau Iya. kalian punya pendapat sendiri mungkin bisa tulis di kolom komentar gitu, atau kalian mau milih buah yang mana dari daftar yang tadi udah kita bacain, Iya. langsung aja tulis di kolom komentar ya guys ya. Udah gitu. Oke, dan karena kayaknya kita udah cukup panjang. Oh, udah cukup bahasnya panjang nih. Ya, udah hampir sejam nih padahal kita gue pengen interview. nanya. Apa nih? Kalau buah underrated lu apa? Buah underrated saya. Iya, menurut lu ini orang-orang katanya nggak enak tapi menurut lu enak. Buah asli nih. Buah asli. Kalau Ngisi-ngisi ngomongin waktu buah aja, Bang. No, usah lanjut aja. CTA. Oke, nah guys, tadi kita udah bahas semua tentang buah iblis paling underrated di dunia One Piece. Jangan lupa buat kalian yang punya pilihan buah iblis paling underrated bisa langsung masukin di kolom komentar. Atau kalian kalau punya ide buat topik atau pokok bahasan kita buat episode-episode selanjutnya juga bisa langsung tinggalin di kolom komentar nih. Siapa tahu nanti bisa kita bacain di Ya, bisa episode baca di episode berikutnya, berikutnya. ya kan? Pokoknya kalian bisa komentar nih, itu buahnya ada di list 18 tadi atau di luar Di itu. luar itu boleh. Silakan jabarin juga tuh alasannya kenapa. Betul. Yang pasti jangan takut buat berteori karena di Ya. sini kita semuanya buat having fun aja, nggak usah terlalu dibawa serius ya guys ya. Karena seperti yang waktu itu pernah bilang, Ya. kita harus memanfaatkan berkah yang diberikan Tuhan dengan berpikir. Oh Makanya kita gitu. berteori. Oh gitu ya, gitu. Berarti gua harus kutip dari Derrida ya, kata Derrida filsuf Prancis katanya, tuh? mari kita merayakan keberagaman. Asik. Ini Podcastnya One Piece, masa bahas filsafat saya. Oke, jadi jangan lupa sekali lagi buat di like, subscribe, dan share kalau berkenan. Dan tinggalkan komentar kalian di kolom komentar ya guys ya. Dan tunggu nanti episode kita di Spotify karena sesuai janji kita bakal garap dan bakal kita umumin di channel Sosial media kita. gitu, di sosmed kita. Pantau terus Station Station Media. Media. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Kita undur pamit dulu. Bye-bye. Dadah.